Ya, shalom. Puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita sudah banyak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya saudara dan saya kembali digenapi oleh firman Tuhan. Mari saudara, kita akan buka Alkitab kita akan belajar kembali di dalam Injil Lukas. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-49. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-49. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang memiliki dasar yang benar. Karena saya tahu bahwa dasar ini penting. Kalau dasar kita salah, kita akan hancur. Tetapi kalau dasar kita benar, saudara dan saya akan menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas. Puji nama Tuhan. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-49. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di Alkitab Saudara. Saya akan bacakan begini bunyi kebenaran firman Tuhan. Dua macam dasar. Ayat yang ke-46 dimulai. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ayat 9. Akan tetapi barang siapa yang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan saya akan berbicara memiliki dasar yang benar. Apa itu yang dimaksud dengan memiliki dasar yang benar itu? Yang pertama saudara, mempunyai arti sama dengan artinya mempunyai. Memiliki sama dengan mempunyai. Mempunyai apa saudara? Dasar itu berbicara tentang landasan. Setiap orang pasti memiliki atau merindukan mempunyai landasan yang kuat. Apapun itu pasti merindukan dalam kehidupannya, pasti merindukan untuk memiliki landasan yang kuat. Yang kedua, apa arti dari memiliki dasar yang benar? Memiliki dasar yang benar adalah mempunyai pijakan yang benar. Saya percaya setiap insan, setiap makhluk hidup atau setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini memiliki satu impian. Tuhan, aku ingin pijakanku ini benar. Aku ingin pijakanku, dasarku yang aku pegang ini betul. Tidak sah, tidak salah. Karena akan menentukan kelak apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Akan menentukan ketika pijakan saudara salah, akan menentukan ke depan bagaimana jalan kehidupan yang saudara akan lakukan. Yang ketiga, di situ dikatakan memiliki dasar yang benar adalah orang senantiasa memiliki pegangan, gandolan, bukan gandolan keris, bukan gandolan jimat, bukan gandolan berhala, tetapi pegangan atau dasar yang kokoh. Ini saudara yang diperhatikan kita sebagai orang
saudara tidak akan pernah tergeletak, tetapi saudara tetap kuat karena ada Yesus yang menjadi dasar yang kuat di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Oleh karena itu, ayo setiap anak manusia, setiap orang-orang percaya hendaknya senantiasa memperhatikan pijakan-pijakan, memperhatikan landasan-landasan, memperhatikan dasar apa yang saudara pijak, dasar apa yang saudara gandoli untuk menjalani roda kehidupan saudara dan saya. Ketika saudara memperhatikan dasar pijakan itu, saudara akan tetap kuat, saudara akan tetap kokoh, saudara tetap akan berdiri. Karena apa? Karena dasar saudara, pijakan saudara itu benar apa adanya. Tetapi ketika dasar saudara salah, ketika pijakan saudara keliru, ketika ada angin kencang, ketika ada batu kencang, ketika ada badai menerpa di dalam kehidupan saudara, saudara akan limbung, saudara akan hanyut, saudara akan mengikuti arus. Karena apa? Karena saudara tidak memiliki dasar atau pijakan yang kuat. Karena saudara dan saya adalah manusia yang lemah. Saudara dan saya adalah manusia yang mudah diombang-ambingkan oleh situasi kondisi. Kadang-kala saudara dan saya tidak memiliki prinsip yang kuat. Tetapi ketika saudara memiliki dasar yang kokoh, dasar yang kuat, saudara dan saya akan tetap berdiri kokoh. Karena dasar saudara yang saudara bijak itu baik apa adanya. Amin. Tetapi kita tidak boleh seujon, saudara. Kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh merasa bangga. Kita tidak boleh merasa kuat. Karena kehidupan itu seperti roda yang sedang berputar. Kadang-kala kita di atas, kadang-kala kita di bawah. Kadang-kala kita tidak ada berkat, kadang-kala ada berkat. Kadang-kala ada masalah, kadang-kala tidak ada masalah, dan lain sebagainya. Supaya kita bisa menjalani itu, saudara dan saya harus tetap hati-hati. Supaya apa? Saudara tetap berdiri teguh dengan dasar yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, kita bandingkan saudara dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Di sini Rasul Paulus memberikan gambaran lagi, saudara. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-12. 1 Korintus 10 ayat 12, saudara. Saya akan bacakan begini. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan apa, saudara? Saya perhatikan. Sudah dapatkan? Saya akan bacakan. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan apa, saudara? Jangan jatuh, jangan tipu. Wong kadang-kala kita sudah memiliki dasar yang benar, mengerti yang benar, kadang-kala juga terjatuh. Betul tak? Wong kita sudah hati-hati berjalan, kita sudah melakukan sesuatu yang benar,
milikilah, punyailah dasar yang benar tadi. Oleh karena itu mari saudara, supaya saudara dan saya mau berdiri kokoh, supaya hati-hati tidak terjatuh, saudara tetap waspada. Waspadalah, berjaga-jagalah. Ketika saudara waspada dan berjaga-jaga, saya percaya saudara tetap berdiri teguh. Sampai kapan? Sampai Maranatha, sampai Tuhan datang yang kedua kali, saudara tetap ada dalam penyertaan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, saudara. Saudaraku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah beberapa unsur-unsur yang saudara dan saya dapatkan. Ketika kita memiliki pijakan, landasan dasar yang benar, kita tidak akan pernah jatuh. Walaupun jatuh, tetap tidak sampai hancur, karena ada tangan Tuhan yang selalu menolong. Nah, saudara, ketika saudara memiliki dasar yang benar, ketika saudara memiliki pijakan yang benar, maka saudara akan mendapatkan hasil, ya kan? Saudara akan mendapatkan satu kekuatan. Saudara dapat berdiri teguh. Nah, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-49, ada beberapa poin yang patut saudara nikmati, patut saudara kerjakan ketika saudara memiliki landasan-landasan yang benar. Apakah itu? Yang pertama, kita lihat di ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-47, saudara. Kita kembali lagi di dalam Lukas 6 sebagai ayat pokok kita. Ayat 46 sampai ayat yang ke-47. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Perhatikan di ayat yang ke-47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Yang pertama, ketika saudara sudah memiliki landasan yang benar, saudara tetap teguh, saudara tidak pernah goyah, saudara tidak pernah bimbang, tetapi saudara tetap kokoh. Poin yang positif yang saudara terima dari ayat 46 sampai ayat yang ke-47, di situ berkata kita diajak untuk belajar mendengar dan melakukannya. Jadi dasar yang kuat membuahkan sebuah hasil. Ketika saudara memiliki pijakan yang baik, saudara akan mendapatkan upah. Upah di sini bukan berbicara tentang materi. Upah di sini bukan berbicara tentang berkat dan berkat saja, tidak. Tetapi berkat yang saudara terima adalah berkat kerohanian.
saudara dan saya. Ketika saudara dan saya memiliki landasan yang benar, saudara akan membuka telinga saudara lebar-lebar. Ketika saudara berupaya membuka telinga itu secara lebar-lebar, maka saudara akan memahami, saudara akan mengerti untuk apa? Untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan tegur di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Makanya di ayat yang ke-47 perhatikan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Nah, kita digambarkan kehidupan saudara. Ketika saudara belajar, ketika saudara memahami, mengerti dasar itu benar, maka Tuhan akan mengumpamakan atau menggambarkan kehidupan saudara seperti apa. Lanjut di ayat yang ke-48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah, banjir melanda rumah itu, rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh di bawah. Sudah, seseorang yang meletakkan dasar yang benar, kita diajak berupaya untuk selalu mendengar, memahami, merespon apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup saudara. Ketika pemahaman itu sudah saudara terima di telinga saudara, maka saudara akan melakukan, berusaha untuk mengerjakan apa yang Yesus perintahkan di dalam hidup saudara dan saya. Nah, di sini Tuhan kasih gambaran. Ketika kita melakukan dan mendengarkan perintah Tuhan, kita digambarkan seperti seorang yang sedang menggali lubang, seperti seseorang yang sedang membangun rumah dan meletakkan dasar yang utama itu adalah batu. Ketika dia meletakkan batu sebagai pondasi rumah itu, ketika ada hujan, ketika ada angin, ketika ada badai, rumah itu tidak roboh, tetapi rumah itu tetap kokoh dan berdiri tegak. Artinya begini saudara, ketika saudara mengerti dasar itu, Yesus Kristus adalah batu karang yang teguh, maka saudara dan saya senantiasa meresponi, berupaya untuk membuka telinga saudara lebar-lebar. Untuk apa? Memahami apa yang firman Allah katakan, memahami apa yang Yesus ucapkan di dalam hidup saudara dan saya. Ketika firman itu sudah saudara dengar, bukan saudara keluarkan dari telinga kiri, bukan dikeluarkan dari telinga kanan, tetapi masuk telinga kanan, masuk telinga kiri, masuk di dalam hati dan dikerjakan dalam jalan hidupmu. Saya percaya pondasimu sudah benar, hidupmu tetap teguh berjalan karena pondasimu sudah benar. Amin. Belajar mendengar, belajar untuk melakukan. Makanya di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17, kita baca di dalam suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Efesus 5 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata begini, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu, saudara dan saya, mengerti kehendak Tuhan. Amin. Nah,
yaitu firman Tuhan. Tidak satu kebetulan, setiap hari, setiap minggu, ketika saudara datang ke gereja, pasti diberi suguhan, yaitu makanan rohani, yaitu firman Allah. Firman Allah yang diberikan setiap minggu ketika saudara datang beribadah, bukan hanya didengar saudara, tetapi firman Allah yang saudara dengar juga dilakukan. Seperti khotbah pada pagi hari ini, Tuhan perintahkan apa? Perintahkan untuk memiliki dasar yang benar. Saudara sudah dengar, berarti diperintahkan untuk memiliki dasar yang benar. Mau tidak mau, saudara harus kerjakan. Supaya apa? Supaya saudara memiliki fondasi yang benar. Mengapa demikian? Yakobus 2 ayat yang ke-17. Kita baca di dalam suratan Yakobus pasal 2. Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17 di sini dikatakan, demikian juga hanya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sama dengan firman Allah, saudara. Sama dengan firman Allah. Ketika saudara mendengar tetapi tidak melakukan, firman Tuhan itu tidak akan bertumbuh. Firman Tuhan itu tidak ada berkembang di dalam hidup saudara. Sama dengan perintah saudara, milikilah dasar yang benar. Lewat apa? Firman Allah. Karena firman Allah itu adalah batu karang pribadi Yesus itu sendiri. Ketika Tuhan sudah perintahkan lakukan itu, saudara akan tidak mati. Saudara akan mengalami pertumbuhan iman saudara. Tetapi kalau saudara mendengar tetapi tidak melakukan, seperti suratan Yakobus ini, iman tanpa perbuatan mati. Mengapa mati? Karena sesuatu itu terjadi karena engkau melakukan firman Allah. Kita bandingkan lagi. Ini sudah dibuktikan. Roma 10 ayat 17. Tadi kan suratan Yakobus katakan iman tanpa perbuatan mati. Kenapa kok mati? Kita baca di dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Supaya saudara gamblang ya, sehingga saudara mengerti, oh ternyata kita tidak bisa main-main dengan firman. Sehingga ketika kita lakukan koyok ini, ada sesuatu yang salah di dalam hidup saudara. Nah, perhatikan Roma 10 ayat 17. Di sini katakan, jadi iman timbul dari apa saudara? Oh belum dapat ya. Roma 10 ayat 17. Sudah? Coba simak saudara. Roma 10 ayat 17 katakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh apa saudara? Firman Kristus. Nah, ini yang menjadi kuncinya. Ketika saudara diperintahkan untuk memiliki dasar yang benar, yaitu kerjakanlah apa yang Tuhan perintahkan. Supaya apa? Supaya saudara berdiri kokoh, supaya saudara berdiri teguh. Di situ dikatakan iman tanpa perbuatan mati. Kenapa saudara mati? Kenapa saudara tidak berdiri kokoh? Karena pijakan saudara salah. Tetapi kalau pijakan saudara tidak salah, firman Tuhan berkata, iman itu timbul dari pendengaran. Ketika firman Allah berkata, ayo lakukan saudara. Ketika kamu sudah mendengar, responi firman Allah itu, kerjakan firman Allah itu, lakukan dengan sepenuh hati. Saya percaya iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu dari firman Allah. Saya percaya fondasimu masuk di akhir zaman, fondasimu tetap kuat sehingga engkau tidak akan menjual hak kesulungan, tetapi tetap sekali Yesus, tetap Yesus sebagai juru selamat di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mau saudara lakukan itu?
saudara bisa mendapatkan pelajaran untuk mendengar dan melakukan. Sehingga Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, hendaklah kita menjadi pelaku dan pendengar. Bukan hanya mendengar, bukan hanya pelaku, bukan hanya pelaku, bukan hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku dan pendengar-pendengar firman Allah. Amin. Saudara mau melakukan firman Allah? Amin. Haleluya. Yang kedua, di dalam Injil Lukas tadi ada yang kedua. Kita kembali lagi di dalam poin yang kedua. Hal yang kedua yang kita dapat di ayat yang ke-48, tetapi bagian yang ke-A. Bagian yang ke-A di sini dikatakan, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah dan orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar di atas batu. Yang kedua, seseorang yang meletakkan dasar yang tepat bukan hanya diberikan satu pelajaran untuk mendengar dan melakukan firman, tetapi kita mendapatkan segi yang positif yang kedua. Apakah itu? Yaitu yang kedua, kita diajak untuk hidup senantiasa bijaksana. Amin. Hidup bijaksana. Apa sih hidup bijaksana? Di situ saya katakan atau saya catat, hidup bijaksana adalah hidup arif, hidup yang cermat, hidup yang teliti, atau hidup yang berhikmat, serta ketika dia mengambil suatu keputusan, ketika dia bertindak, ketika dia mengerjakan, tidak asal-asalan, tidak gerusa-gerusu, tetapi diperhitungkan dengan matang-matang, baik atau tidaknya, benar atau tidaknya, positif dan negatifnya dia perhitungkan. Dia punya hikmat, dia punya kearifan, dia punya kebijaksanaan. Dan yang ciri yang kedua, ketika saudara meletakkan dasar yang benar, hidup saudara akan selalu menjadi bijaksana. Bijaksana yang bagaimana? Seperti poin yang ke-48 ayat 48. Kita diumpamakan seperti seorang yang membangun rumah dan meletakkan dasar yang utama adalah batu karang. Sebelum dia membangun rumah, dia menggali lubang dan meletakkan lubang itu dengan batu. Tetapi kalau orang yang tidak bijaksana, asal-asalan saudara, dia bangun rumah, wis gak mikir no pondasi, gak mikir no pokok, gak ono watune, gak ono botone, gak ono pokokne, wis pokoknya dibangun. Akhirnya jatuh, amsyong, rusak. Coba di ayat yang ke-49. Ini ayat 49 saudara. Orang yang tidak bijak, akan tetapi dalam Lukas tadi, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Seorang yang tidak bijak, dia kerusak-kerusuk. Tadi sudah saya katakan, ketika melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang, pokoknya dia terpromo, betul tak? Tidak memikirkan nanti negatifnya bagaimana, tidak memikirkan bagaimana dampaknya. Tetapi seseorang yang meletakkan dasar yang benar, diberikan satu pelajaran yang kedua, bukan belajar mendengar dan melakukan firman, tetapi diajak oleh Tuhan belajar untuk hidup arif, hidup bijaksana, hidup berhikmat. Amin. Karena saat-saat ini Tuhan membutuhkan anak-anak Tuhan yang bijaksana. Seringkali kadangkala kita mudah mengumpat. Seringkali kadangkala kita
Dia tahu, aku ketika meletakkan dasar yang benar, aku pasti mendapatkan kata-kata bijak yang keluar, yang muncul, yang kukatakan itu kata-kata yang membangun di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Nah, kita baca di dalam Amsal 3 ayat 21. Amsal 3 ayat 21. Amsal 3 ayat 21 di situ katakan, hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjadi hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Artinya begini, saudara. Kalau saya pelajari dalam terjemahan lama, di situ dikatakan gini, hai anak-anakku, janganlah engkau buang kebijaksanaan itu, tetapi biarlah kebijaksanaan itu ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Ini saudara, saya pertama mendapatkan ayat ini kok bingung, rancu kata-katanya. Makanya saya bandingkan dalam terjemahan sekarang ini, terjemahan baru, terjemahan lama, bahasa Indonesia sehari-hari. Ketika saya pelajari, ternyata yang paling pas dalam terjemahan lama. Kita diajak saudara untuk apa? Jangan membuang kebijaksanaan itu. Jangan membuang hikmat kearifan yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Tetapi kebijaksanaan itu tetaplah dipelihara, dijogo baik-baik. Nah, supaya saudara mendapatkan kebijaksanaan, supaya saudara mendapatkan roh hikmat, caranya ya apa? Yaitu letakkan hidup saudara dengan pijakan dasar yang benar itu tadi. Dasar yang benar itu tadi apa? Yaitu kita belajar mendengar dan melakukan firman Allah di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Sebenarnya poin ini tidak bisa dipisah, saudara, tetapi saling berkesinambungan, saling bererat. Ketika saudara melakukan firman, ketika saudara belajar firman, saudara akan mendapatkan roh kebijaksanaan, roh hikmat itu, roh pengetahuan hikmat akan Tuhan itu akan muncul. Seperti Amsal Soleman, ketika Tuhan katakan, apa yang kau mau daripada aku, Amsal Soleman? Aku tidak mau apa-apa Tuhan, yang hanya aku mau roh hikmat. Aku tidak mau kekayaan. Bukan berarti dia tidak mau kaya, tidak. Tetapi ketika saudara punya hikmat, tetapi saudara juga kaya, kaya rohani dan juga kaya secara jasmani. Kenapa saudara? Kalau saudara kaya misalnya, berkelimpangan harta, punya apa segala-galanya, tetapi kalau tidak punya hikmat, hancur gak? Hancur gak? Hancur. Kenapa? Gak bisa mengelola. Contoh, misalnya sekarang saudara diberkati 10.000, pendidikan wes, saya ketemu wes. Padahal 50.000 itu nilainya sudah besar. Kalau saudara tidak punya hikmat, kalau saudara tidak punya mensyukuri berkat 50.000 itu, saudara akan merasa kurang. Wah Tuhan cuma saya ketemu. Tetapi kalau saudara punya kebijaksanaan, kalau saudara berhikmat, puji Tuhan, 50.000, 50 rupiah, apapun yang Tuhan berikan, aku tetap bersyukur. Akhirnya ketika kita bersyukur, cukup saudara. Betul enggak? Hikmat itu penting, kebijaksanaan itu penting. Nah, supaya kita mendapatkan kebijaksanaan, kita harus belajar mendengar firman Tuhan itu tadi. Nah, saudara, mengapa saudara dan saya harus punya hikmat?
Mengapa saudara dan saya harus hidup bijaksana di akhir-akhir ini ketika saudara memiliki fondasi yang benar? Yang pertama, sebab dia pemegang kunci kerajaan surga. Dia pemegang kunci, saudara. Kalau saudara di dalam menjalani roda kehidupan tidak ada hikmat, kalau saudara tidak dalam menjalani roda kehidupan tidak ada roh kebijaksanaan, dia datang seperti seorang pencuri. Ketika dia datang, Pembeli Kristus datang, sambutlah dia. Tetapi kalau saudara tidak ada roh kebijaksanaan atau roh hikmat, saudara akan dikatakan, aku tidak kenal engkau, metuis. Padahal tempat yang saudara pijak, dasar yang saudara tinggal, bumi ini akan dibongkar. Bumi dan langit itu akan disirnakan. Tuhan akan ganti yang baru, yaitu apa? Yerusalem baru, surga yang kekal. Oleh karena itu kita mendapatkan kebijaksanaan karena dia ada ahli waris, pemegang kunci kerajaan surga. Kita membutuhkan kunci itu, saudara. Saya pun juga membutuhkan kunci itu. Untuk mendapatkan kunci itu, saya dituntut untuk hidup berhikmat. Saya dituntut untuk hidup bijaksana. Supaya saya bijaksana bagaimana? Letakkan hidup saya, letakkan hidup saudara dengan dasar yang benar, yaitu firman Allah atau Yesus sebagai batu karang yang teguh di dalam hidup saudara dan saya. Saudara bisa baca dalam Matius 16 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Sebab dia pemegang kunci kerajaan surga. Yang kedua, sebab dia adalah Saul yang kuat. Saul itu berbicara tentang jangka. Kapal itu berbicara tentang kehidupan. Dalam kehidupan pasti ada badai, dalam kehidupan pasti ada topan, di dalam kehidupan pasti ada goncangan. Tetapi ketika saudara memiliki dasar yang benar, ketika ada dasar yang benar, saudara mendapatkan hikmat kebijaksanaan, saudara akan datang kepada Saul yang kuat. Yesus Kristus adalah Saul yang kuat itu akan berlabuh di dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika ada badai, ada goncangan, saudara tidak khawatir. Karena apa? Karena Yesus ada di dalam hidup saudara dan saya. Kita baca di dalam Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19 katakan, pengharapan itu adalah Saul yang kuat, aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai berbelakang tabir. Yesus adalah pengharapan kita. Yesus adalah jangkar kita. Dia adalah Saul yang kuat yang dapat berlabuh, bersandar di dalam hidup saudara. Ketika saudara menghadapi jalan itu penuh gelora, jalan hidup saudara penuh badai, mintalah roh hikmat, mintalah roh kebijaksanaan. Supaya apa? Supaya saudara tenang, supaya Yesus selalu hadir di dalam kehidupan perahu kehidupan saudara dan saya. Amin. Kesimpulan yang kedua, ayo perhatikan cara hidup kita. Bukan seperti orang yang bebal, tetapi hiduplah seperti orang yang arif. Efesus 5 ayat 15 di situ katakan, perhatikan kamu hidup, bukan seperti orang yang bodoh, tetapi hiduplah seperti orang yang arif, yaitu orang yang bijaksana. Ketika kita hidup bijaksana, karena apa? Karena sudah melakukan dan mendengarkan firman Tuhan terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, ketika saudara meletakkan dasar yang benar, bukan hanya mendengar dan melakukan firman, bukan hanya kebijaksanaan, tetapi apa yang kita dapat itu dapat dipertanggungjawabkan. Ayat yang keempat 48 bagian yang ke-B, kita kembali lagi dalam Lukas tadi.
air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Tetapi barang siapa tidak mendengar perkataanku tetapi tidak melakukan, ia sama dengan seorang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Yang terakhir, ketika saudara meletakkan dasar pijakan yang benar, apa yang saudara perbuat dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, apa yang saudara perbuat itu dapat dipercaya. Amin. Apa yang saudara kerjakan itu dapat dipertahankan. Dan yang ketiga, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diuji kelayakannya. Saudara bisa ngetes dasar saudara yang saudara pijak itu sudah benar atau salah. Dasar yang saudara pijak itu keliru atau tidak. Kalau di dalam Injil Lukas kita bisa melihat, kalau orang yang benar bisa dipertanggungjawabkan, dia membangun rumah meletakkan dasar yang utama adalah batu. Tetapi kalau orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak bisa diuji kelayakannya, dia membangun rumah asal-asalan. Antara orang membangun rumah dengan fondasi dengan orang membangun rumah tidak ada fondasi, diuji sama-sama. Yang kokoh yang mana? Yang batu dengan fondasi Yesus sebagai batu karang. Tetapi orang Kristen yang tidak ada landasannya, dia akan mudah kabur, dia akan mudah hilang, dia akan mudah menjual keselamatan, dia akan mudah menjual hak kesulungannya. Gara-gara apa? Gara-gara perut, gara-gara ketemu jodoh, sampai-sampai menjual Yesus bisa terjadi. Kenapa? Karena fondasinya tidak kuat. Tetapi orang yang fondasinya kuat itu dapat dipertanggungjawabkan. Seperti apa? Ketika ujian tiba, itu dapat diuji kelayakannya. Sesuatu yang saudara perbuat, sesuatu yang saudara kerjakan, termasuk saya sebagai seorang hamba Tuhan, nanti ketika masuk ke dalam takhta pengadilan, apa yang saya kerjakan itu diuji oleh Tuhan. Apa yang saya berikan kepada saudara nanti diuji layak atau tidak oleh Tuhan. Yang menguji bukan saudara, tetapi Tuhan. Ketika layak itu diuji oleh Tuhan, maka Tuhan memberikan buah, maka Tuhan memberikan upah, maka Tuhan akan memberikan berkat di dalam kehidupan orang-orang yang bisa diberi pertanggungjawaban oleh Tuhan. Nah, kita bandingkan dengan 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 ayat 10. Di sini Rasul Paulus digambarkan sebagai ahli yang cakap, sebagai tukang bangunan, saudara. 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Saudara perhatikan ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dikaruniakan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang yang lain terus di atasnya. Tetapi tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang membangun di atas dasar dengan emas, perak, batu
dengan rumput kering, dengan jerami. Semuanya nanti akan diuji di ayat yang ke-14. Semua pekerjaannya akan diuji dengan apa? Dengan api. Ketika hidupmu meletakkan dasar yang salah, engkau membangun dasar yang keliru. Ketika engkau terbakar, berarti dasarmu salah. Supaya tidak salah, ayo letakkan dasarmu Yesus sebagai batu karang yang teguh. Ketika diuji, saya percaya engkau akan mendapatkan berkat upah daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Mari pertahankanlah dasar itu. Apapun yang terjadi, pertahankan keselamatan. Sebab Yakobus 1:12 katakan, berbahagialah orang yang tahan pencobaan. Karena orang yang bertahan dalam pencobaan pasti akan menerima mahkota daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, ayo milikilah dasar yang benar. Yang pertama, ketika kita memiliki dasar yang benar, engkau dapat belajar dan melakukan. Yang kedua, kita dapat hidup bijaksana. Dan yang ketiga, kita dapat dipertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Suatu kali kelak, Yesus sebagai hakim yang adil itu akan mengetok pintu dan kita akan terangkat ke surga karena dasar kita sudah benar. Dan api yang kita pijak itu, dasar yang kita pijak diuji oleh api, tidak pernah terbakar karena batu yang sudah pijak Yesus sebagai batu karang yang teguh. Amin, saudara. Kami undang Bapak Ibu berbangkit berdiri. Saya akan berdoa buat saudara. Kami undang semua bangkit berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Mari angkatlah kedua tanganmu. Haleluya, 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 haleluya. Segala puji syukur kami aturkan kepadamu Tuhan. Kami sudah mendengarkan dan meresponi apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan kami. Kami rindu anak-anak-Mu di akhir zaman ini Tuhan, supaya anak-anak-Mu tetap memiliki dasar yang teguh, memiliki dasar yang kokoh, supaya ketika api menguji itu tidak akan terbakar, karena Engkaulah batu karang yang teguh buat kami. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kami untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ajarkan kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Walaupun begitu keras apa yang Tuhan perintahkan, walaupun begitu susah apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Kalau itu memang diizinkan oleh Engkau, kalau memang itu proses daripada Engkau, kami yakin dan percaya segala sesuatunya akan menjadi berhasil. Karena itu membuat kemplangan buat kami, membuat kekuatan buat kami untuk tetap senantiasa memiliki dasar yang benar. Oleh karena itu Tuhan, mari firman-Mu sudah kami bentangkan. Kami percaya tidak akan pernah kembali sia-sia. Firman-Mu akan menjadi berkat dan akan menjadi rema, sehingga jemaat-Mu tetap bertumbuh dan berkembang karena ada Yesus sebagai batu karang yang teguh. Oleh karena itu Tuhan, apapun yang mereka hadapi, pertetapkan iman dan pengharapannya, supaya mereka tahu bahwa adalah Yesus sebagai juru selamat di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengembalikan milik Engkau. Sucikan dan kuduskan. Seberapapun yang kami miliki, kami akan berikan dengan benar, dengan motivasi yang benar, dan berkat Tuhan selalu mengalir atas kehidupan kami. Terima kasih. Kami serahkan ibadah ini selanjutnya ke dalam tangan Engkau, di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Selanjutnya serahkan